Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ayar Muhtar SPDMT selaku dosen pengampu mata kuliah material listrik yang telah memberi saya kesempatan untuk melakukan presentasi pada saat ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video presentasi saya. Saya akan mempresentasikan materi dengan judul panel surya. Sebelum memasuki materi, perkenalkan nama saya Alfitri Lolita Ramadhani dengan NIM 23020463036 jurusan Teknik Elektro D4 kelas 04. Apa itu panel surya? Panel surya adalah kumpulan sel surya yang dirangkai secara efektif untuk menyerap sinar matahari. Sel surya memiliki peran utama dalam menyerap sinar matahari. Sel surya terdiri dari berbagai komponen fotovoltaik yang bertugas mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Panel surya bekerja dengan menggunakan efek fotovoltaik, yaitu fenomena di mana bahan semikonduktor menghasilkan listrik ketika terkena cahaya matahari. Ketika sinar matahari mengenai sel surya, partikel-partikel cahaya diserap oleh bahan semikonduktor dan menggerakkan elektron dalam bahan tersebut, sehingga menciptakan arus listrik. Terdapat 4 jenis panel surya yang umum digunakan. Yang pertama ada monokristalin. Monokristalin salah satu jenis bahan semikonduktor yang digunakan dalam pembuatan sel surya. Bahan ini dikenal karena tingkat kemurniannya yang tinggi dan struktur kristal tunggalnya, sehingga monokristalin merupakan jenis panel surya yang paling banyak digunakan dan populer. Yang kedua ada polikristalin. Panel surya polikristalin ini menggunakan teknologi yang terbuat dari batang silikon yang dicairkan. Polikristalin merupakan jenis panel surya yang menggunakan bahan semikonduktor polikristalin, seperti silikon polikristal. Yang ketiga ada thin film. Thin film merupakan jenis teknologi panel surya yang menggunakan lapisan tipis bahan semikonduktor untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, dalam thin film solar, lapisan semikonduktor yang digunakan biasanya memiliki ketebalan sekitar beberapa mikrometer atau bahkan lebih tipis. Dan yang terakhir ada thin film triple. Nah, seperti namanya, panel surya thin film triple ini memiliki 3 lapisan. Nah, setiap lapisan terdiri dari bahan semikonduktor yang berbeda dan dirancang untuk menyerap rentang panjang gelombang cahaya yang spesifik. Selanjutnya ada efisiensi panel surya. Efisiensi panel surya monokristalin dapat mencapai tingkat yang sangat tinggi. Panel surya monokristalin terbuat dari satu kristal silikon murni yang memberikan struktur yang lebih teratur dan konsisten dalam susunan atomnya. Hal ini memungkinkan panel surya monokristalin untuk memiliki efisiensi konversi energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis panel surya yang lainnya. Nah, akan tetapi panel surya monokristalin juga cenderung lebih mahal dalam hal biaya produksi dibandingkan dengan jenis panel surya yang lainnya. Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan panel surya monokristalin harus mempertimbangkan baik efisiensi tinggi maupun faktor biaya. Selanjutnya ada efisiensi panel surya polikristalin. Efisiensi panel surya polikristalin umumnya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan panel surya monokristalin. Panel surya polikristalin terbuat dari bahan silikon dengan struktur kristal yang lebih banyak dan tidak teratur dibandingkan dengan panel surya monokristalin. Selanjutnya ada efisiensi panel surya thin film. Efisiensi panel surya thin film dapat bervariasi tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang digunakan dalam teknologi tersebut. Umumnya, efisiensi panel surya thin film lebih rendah dibandingkan dengan panel surya kristal silikon, yaitu monokristalin atau polikristalin. Dan yang terakhir, efisiensi panel surya thin film triple dapat bervariasi bergantung pada jenis bahan semikonduktor yang digunakan dan didesain panel yang spesifik. Umumnya, panel surya thin film triple memiliki efisiensi yang lebih rendah dibandingkan dengan panel surya kristal silikon. Berikutnya ada faktor yang mempengaruhi efisiensi konversi panel surya. Yang pertama ada efisiensi relektansi, merujuk pada sejauh mana panel surya dapat memantulkan atau memantulkan kembali cahaya yang jatuh padanya. Semakin rendah efisiensi relektansi, semakin sedikit cahaya yang dapat dipantulkan dan semakin banyak yang diserap oleh panel surya. Efisiensi relektansi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk permukaan panel surya, lapisan antirefleksi, dan desain struktur panel surya itu sendiri. Selanjutnya ada efisiensi termodinamika.
Efisiensi termodinamika adalah ukuran sejauh mana suatu sistem memanfaatkan energi yang diberikan ke dalamnya untuk melakukan pekerjaan yang berguna atau menghasilkan daya listrik. Nah, dan yang terakhir ada efisiensi konduksi. Efisiensi konduksi merujuk pada sejauh mana suatu materi atau sistem menghantarkan panas atau listrik tanpa kehilangan energi secara signifikan. Efisiensi konduksi sangat penting dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam peralatan memasak, pendingin, dan peralatan listrik. Selanjutnya ada daya tahan panel surya. Daya tahan panel surya monokristalin memiliki masa pakai yang panjang dan daya tahan yang baik terhadap kondisi lingkungan. Monokristalin dapat mampu bertahan dalam cuaca yang ekstrim, seperti suhu panas, dingin, hujan, atau salju. Kualitas konstruksi yang tinggi membuatnya lebih tahan terhadap kerusakan dan memungkinkan operasional yang stabil dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada daya tahan polikristalin. Daya tahan panel surya polikristalin merujuk pada kemampuan panel surya tersebut untuk bertahan dan beroperasi dengan baik dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada daya tahan panel surya thin film. Di antara 3 jenis panel surya, sel film tipis memiliki umur terpendek yaitu 10 hingga 20 tahun. Meskipun panel film tipis memiliki umur yang pendek, namun memiliki waktu pengembalian yang paling cepat. Artinya sistem ini akan menghemat banyak uang listrik yang akan terbayar kembali dalam waktu 8 tahun. Dan yang terakhir ada panel surya thin film triple. Panel surya thin film triple dirancang memiliki daya tahan yang baik terhadap kondisi lingkungan yang beragam. Teknologi ini dirancang untuk mengatasi tantangan cuaca ekstrim seperti suhu tinggi, kelembapan, dan paparan sinar ultraviolet yang intens. Nah, selanjutnya ada cara menjaga panel surya agar tetap dalam kondisi baik. Yang pertama, kita harus membersihkan panel surya dengan benar. Kedua, memeriksa dan membersihkan kabel dan terminal. Ketiga, memperhatikan posisi panel surya. Dan yang terakhir, lakukan inspeksi panel surya secara teratur. Baik, itulah tadi beberapa materi yang telah saya presentasikan. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu dalam rangka memaksimalkan efisiensi dan daya tahan panel surya, penting bagi kita untuk memilih panel surya berkualitas tinggi, mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi, dan menjaga panel surya agar tetap dalam kondisi baik. Dengan demikian, kita dapat memanfaatkan potensi energi matahari secara optimal dan memperoleh manfaat jangka panjang dari penggunaan panel surya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam berucap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.